Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman wa akhwati billah, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan hari ini kita melanjutkan pembahasan daripada kitab 231 kesalahan di dalam salat yang ditulis dan disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Musayyid hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada poin yang ke berapa Ibu? 52 56. Masuk ke 56 ya. Jazakallahu khairan. Poin yang ke-56. Di antara kekeliruan di dalam salat adalah si pendengar mustami', yaitu orang yang mendengarkan, tidak sujud tilawah sewaktu mendengar ayat sajadah, baik itu di dalam maupun di luar masjid. Setelah si pembaca yaitu qari melakukan sujud, padahal dia mendengar tilawah tersebut. Makna mendengar di sini adalah betul-betul dia mendengarkan dan memperhatikan bacaan ayat sajadah itu dibacakan. Ini perbedaan antara as-sam'u wal istima'. Kalau mendengar, as-sam'u itu hanya sekedar mendengar. Adapun dalam pembahasan ini adalah istima', yaitu orang yang betul-betul mendengar dengan perhatian. Jadi bedakan antara orang yang hanya sekedar mendengar tanpa dia perhatikan. Ya, seperti sekarang ini kita mendengar mungkin ada tilawah yang dibacakan atau ayat yang dibacakan, tapi hanya sekedar mendengar begitu saja. Kemudian kita tinggalkan berlalu, maka ini tidak masuk ke dalam kategori mustami'. Mustami' itu adalah betul-betul dia dengar dengan fokus dan tenang, dia perhatikan ayat tersebut dibacakan. Dia tahu ayat itu dibacakan, kemudian dia tidak sujud, maka ini yang terjadi kekeliruan yang dibahas di dalam poin ke-56. Kalau hanya sekedar mendengar, lagi lewat di depan masjid, kemudian hanya sekedar mendengar tanpa memperhatikan dengan fokus, maka itu tidak masuk ke dalam kategori mustami'. Ya, tapi kalau dia mendengarkan dari awal dan dia tahu akan ada ayat sajadah yang dibacakan, maka itu namanya mustami'. Dan hukum untuk sujud sajadah yaitu adalah sunnah. Sunnah. Baik itu di dalam salat maupun di luar salat. Ya, untuk imam apabila dia ingin sujud maka dia sujud, kalau tidak pun dia sujud maka tidak mengapa. Adapun jika ini terjadi di dalam salat, kemudian makmum tidak ikut sujud bersama imam, apakah salatnya sah? Maka jawabannya tetap sah. Ya, karena ini bukan bagian daripada rukun salat. Apabila itu terjadi memang dalam keadaan ketidaktahuan dia dengan hukum sujud sajadah atau ayat sajadah, dia kira imam turun untuk rukuk, ternyata imam turun untuk sujud, dan kemudian dia ternyata keliru, maka tidak perlu dia menutup dengan sholatnya tersebut sujud sahwi. Karena apapun yang menjadi kekeliruan di dalam sholat berjamaah, maka itu menjadi tanggung jawabnya bukan Pak RT, imam. Makanya imam ini bukan hal-hal yang sepele.
Udah main undi-undi aja, tunjuk-tunjuk, udah antum aja. Hadisnya jelas, orang yang ingin diangkat menjadi imam itu adalah pertama aqra'ukum bi kitabillah, dia betul-betul paham tentang Al-Quran, baik segi bacaannya ataupun hukum-hukumnya. Kemudian yang kedua adalah a'lam bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia betul-betul tahu tentang sunnah Rasul. Makanya ketika kita ingin menjadikan seseorang itu imam, maka hendaknya kita mengetahui bagaimana keilmuan yang dia miliki dari segi pemahaman Al-Quran, bacaan, begitu juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian dianjurkan bagi orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran mustami' untuk melakukan sujud tilawah sewaktu si pembaca qari membacakan ayat sajadah, lalu dia bersujud. Dan hukum sujud sajadah, artinya tata caranya, kaifiyahnya, itu dianjurkan sama seperti kita melaksanakan di dalam salat, yaitu menghadap ke kiblat. Sekalipun ini di luar daripada salat, tetap karena ini adalah sujud yang akan kita niatkan kepada Allah Taala, maka diupayakan kita menghadap ke kiblat, diupayakan kita dalam keadaan suci. Ini pendapat yang lebih utama. Kalaupun dia tidak menghadap ke kiblat karena dia tidak tahu arah kiblat, kemudian yang kedua karena dia tidak bersuci, susah untuk dia bersegera untuk bersuci. Kalau dia, wah ini ayat mau yang dibacakan ayat sajadah nih, wudhu dulu, pas lagi wudhu, ayatnya udah lewat. Kalau lewat sajadah, sujud sajadahnya, dan nggak ada foto, wah udah lewat, ya udahlah foto aja. Nggak bisa, ini bukan sujud yang bisa dipondok atau pelaksanaan ibadah yang bisa dipondok. Kalau pondok itu adalah pelaksanaan sholat secara sempurna. Kalau dia terlewatkan sholat dari waktunya, maka dia pondok secara sempurna. Nah, maka kalau sudah terlewat ayat sajadah dan dia tidak sempat untuk sujud, maka tidak mengapa. Karena pada asalnya hukum pelaksanaan sujud sajadah adalah sunnah sujud sajadah atau sujud tilawah. Dan bacaannya pun kemarin sudah kita berikan. Di antara contoh bacaan yang lebih baik itu adalah sajadah wajhihi alladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin, dan seterusnya. Ada sedikit beberapa perbedaan susunan dalam bacaan tersebut atau bacaan doa tersebut. Kalau memang ternyata kita tidak hafal dengan beragam susunan tadi, ada beberapa perbedaan, memang tetap susunan doa tersebut atau bacaan tersebut. Kalau memang tidak hafal, maka bisa membaca bacaan ketika kita sedang sujud. Subhana rabbiyal a'la, subuhun qudusun, subhanallahumma bihamdika rabbana wa lakal hamd, dan seterusnya. Kalau memang kita tidak hafal doa di dalam sujud saja ataupun sujud tilawah, maka kita boleh membaca bacaan yang biasa kita baca di dalam sujud. Poin yang ke-57, mengusap kening berulang kali di dalam salat. Berarti di sini ditekankan apa yang menjadi kesalahan berulang kali dia mengusap kening. Tapi kalau hanya sesekali karena mungkin ketika sujud menempel kerikil yang itu dapat mengganggu kenyamanan dia dalam sujud, maka tidak mengapa. Tapi kalau hanya sekedar menempel dan itu tidak mengganggu kenyamanan dia di dalam sujud, ya tidak menyakitkan dahinya ketika dia sujud, maka tidak mengapa dan jangan diusap-usap berulang kali. Yang benar, tidak seyogyanya mengusap kening berulang kali di dalam salat untuk menghilangkan debu atau sejenisnya yang melekat padanya. Karena itu bisa mengurangi kekhusyuan. Hal itu karena hati disibukkan dengan tindakan mengusap tersebut. Di samping bahwa di dalamnya terdapat banyak gerakan tanpa ada kebutuhan, adapun jika orang yang tersebut salat butuh sesekali menghilangkan apa yang melekat pada keningnya, maka hal itu tidak mengapa. Ya, maka sujudlah kita dalam keadaan betul-betul kening ini menempel ke tanah atau menempel ke tempat sujud. Terkadang mungkin ada yang para wanita baru menggunakan make up, dia takut rusak nih make upnya, akhirnya dia cuma sujud di ujung kepalanya dikit ya.
maka ini termasuk daripada sebuah kekeliruan. Ya, kening berarti semua yang ada di bagian depan di atas mata kita ini, karena itu adalah bagian anggota tubuh yang wajib untuk tersentuh tanah ketika kita melaksanakan sujud. Maka kalau sesekali menghilangkan sesuatu yang dapat mengganggu kita sujud, maka diperbolehkan. Tetapi kalau terlalu sering dan berulang kali padahal itu tidak mengganggu, maka lebih baik kita tinggalkan karena dapat mengurangi kesempurnaan daripada pahala sholat kita. Karena kita melakukan gerakan di luar daripada hal yang dibutuhkan di dalam sholat. Poin yang ke-58, tidak merapatkan kedua paha sewaktu sujud. Nah, ini pembahasan yang sedang kami kaji tadi, dan ternyata hadis yang dikutip oleh penulis nanti sebagai pembahasan ini, sebagian para ulama mendhaifkannya karena hadis ini bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Nanti kita bacakan. Kesalahannya tidak merapatkan kedua paha sewaktu sujud. Bisa dibayangkan Pak, merapatkan paha sewaktu sujud ini dibilang keliru. Yang benar hendaknya merapatkan kedua paha sewaktu sujud. Hendaknya merapatkan. Yang keliru adalah tidak merapatkan. Yang benar hendaknya merapatkan. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Sahih Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yaftarish iftirashal kalbi." Jika seorang dari kalian sujud, maka janganlah dia membentangkan seperti anjing. Apa itu? Tangannya. Jangan dia bentangkan di atas tanah. Tanahnya itu seperti duduknya al-kalb, yaitu anjing. Maka kita dalam sholat pun tidak boleh menyerupai gerakan anjing. Tuh, gerakannya aja nggak boleh kita serupai, apalagi sifatnya binatang. Dan hendaknya dia menyatukan atau merapatkan kedua pahanya. Ada yang bisa merapatkan kedua pahanya? Ada yang mau praktek Pak? Kalau saya nggak mau praktek. Karena tadi saya di atas masjid itu, ya, dari jam 9 saya sudah di atas. Saya coba untuk mempraktekkan ini. Ya, saya kaji sebelum saya menyampaikan ini, saya telah lagi hadisnya, saya pelajari lagi beberapa pendapat yang disampaikan oleh ahli ilmi tentang masalah hukum ini. Ternyata memang sulit Pak. Kejepit Pak. Iya Mas, lagi sujud kita merapatkan kedua paha, dan ternyata benar hadis ini terdapat illah. Ada sesuatu yang dinilai cacat daripada perawinya. Ya, makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dinyatakan oleh sebagian para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwa hadis ini adalah dhaif. Ya. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala mengatakan hadis ini bertentangan dengan lafaz yang telah disampaikan oleh Abu Humaid radhiyallahu anhu, bahwasanya yadullu ala masyru'iyyat at-tafrij bainal fakhidain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malah ketika sujud disyariatkan merenggangkan kedua paha. Yang merenggangkan kedua paha. Dan ini hadis yang dinyatakan sebagai hadis yang kuat. Maka dari pembahasan yang kita bahas di kesempatan hari ini, di poin yang ke-58, maka di sini terjadi perbedaan. Di sini kita mengambil jalan tengah. Ya, karena memang sebagian para ulama pun juga ada yang mensahihkan hadis ini. Sebagaimana hadis ini dinyatakan isnadnya sahih oleh Muhammad Al-A'zami, ya, Al-A'zami. Sebagian para ulama mengatakan hadis yang dikutip di poin yang ke-58 ini sahih, sebagian yang lain juga mengatakan hadis ini adalah dhaif. Sehingga dengan demikian kepada kaum muslimin dia menyatakan hadis ini sahih dan dia mengambil pendapat ini, maka setelahnya diamalkan. Namun jika dia menyatakan atau dia memberikan penilaian lebih condong kepada hadis ini adalah hadis dhaif, ya, karena menyelisih riwayat hadis yang disampaikan oleh Abu Humaid, maka dia diperbolehkan mengambil pendapat yang kedua, yaitu adalah merenggangkan kedua pahanya ketika dia sedang melaksanakan sujud.
Jadi untuk merapatkan paha dan menegakkan paha ketika posisi sujud itu terjadi perbedaan. Jadi dengan demikian kita bisa melihat dengan hikmah, dengan ilmu. Sekiranya ada saudara kita nanti yang dia sujud kemudian kedua pahanya dia rapatkan, berarti dia menilai hadis ini adalah sahih. Namun ternyata ketika sujud kemudian direnggangkan, maka orang yang melaksanakan demikian menilai hadis ini adalah dhaif dan dia mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Abu Humaid. Bisa dipahami? Masya Allah, anggukannya udah mulai berat. Ya. Ala kulli hal ini terbagi menjadi dua pendapat. Pertama, ketika sujud dirapatkan pahanya, dan yang kedua, ketika sujud direnggangkan pahanya. Dan kedua pendapat ini atau kedua posisi sujud seperti ini diperbolehkan kita memilih salah satunya. Ya. Yang sulit kalau menggabungkan dalam waktu yang sama. Ya, gimana Pak? Dalam satu sujud dia merenggangkan iya, merapatkan juga iya. Ini terjadi banyak gerakan. Ya, kalau dia mengambil merapatkan, dirapatkan. Kalau dia mengambil pendapat direnggangkan, maka direnggangkan. Selanjutnya, poin yang ke-59. Sebagian orang yang sholat, ada yang jika sujud dia terlalu menjauhkan di antara kedua kakinya. Yang benar adalah agar dia mendekatkan di antara kedua kakinya hingga melekat kedua tumitnya. Sebagaimana dalam hadis apa tadi berarti footnote-nya salah dibacakan ya. Poin yang ke-58 itu riwayat Ibnu Hibban dan Syu'aib al-Arnaud, maksudnya Syu'aib al-Arnaud rahimahullah ta'ala mengatakan hadisnya adalah isnadnya hasan. Itu poin yang ke-58. Nah, kita kembali ke poin yang ke-59. Yang lebih tepat ketika kita sujud, maka hendaknya kedua tumit kita yaitu adalah dilekatkan, dirapatkan. Walaupun sebagian juga para ulama ada mengambil pendapat bahwasanya tidak dirapatkan tidak mengapa karena demi mengupayakan ke 10 jari jemarinya itu betul-betul menghadap ke kiblat. Seperti ini. Jadi dirapatkan ketika sujud. Yang diperhatikan yang mana dari saya? Tumit. Tumit yang dilihat, bukan pencinya. Tumit. Ini bukan sulap, bukan sihir. Yang dilihat tumit ya seperti ini. Ketika sujud ada yang mengambil pendapat demikian. Ada juga yang mengambil pendapat tidak seperti ini. Kenapa? Karena ini memudahkan untuk ke-10 jari kita terkhusus kelingking untuk bisa diupayakan menghadap ke kiblat. Ada juga yang tetap seperti ini. Ya, walaupun nanti bagian kelingkingnya tidak sempurna secara utuh untuk bisa menghadap ke tempat sujud. Dan ini sebagian para ulama ada yang seperti ini. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala seperti ini. Ada pun beberapa ulama yang lainnya seperti ini untuk mengupayakan ke-10 jarinya ini bisa menghadap ke kiblat. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Yang penting jangan sampai ke kedua-duanya jauh seperti ini. Nah, ini keliru adalah seperti ini. Ya, diupayakan kalau tidak seperti ini atau seperti ini. Bisa dipahami? Iya, jadi untuk pelaksanaan sujudnya ada dua cara peletakan atau dua posisi tumit, bisa dilengketkan, dirapatkan, atau yang kedua adalah untuk direnggangkan sedikit tapi diupayakan ke-10 jarinya ini menghadap ke kiblat. Nah, selanjutnya poin yang ke-60. Sebagian orang yang sholat, khususnya orang yang memakai sorban, ada yang tidak menempatkan kainnya pada tanah atau sajadah, dan sebaliknya sujud di atas lingkaran sorban atau bagian kepala. Dengan demikian, demikian pula orang-orang yang memakai iqal atau iqal itu apa Pak? Ya, bagian hitam yang biasanya di atas sorban itu.
Ya, itu namanya iqal. Ya, dan sholat itu jarang pakai lah. Ya, atau bahkan mungkin tidak pernah pakai, karena itu adalah biasa menjadi pakaian yang digunakan oleh orang-orang yang ada di Timur Tengah. Kalau kita timur ya. Ya, baik. Demikian pula orang-orang yang memakai ilghal atau iqal. Ya. Maka sebagian mereka ada yang bersujud pada ujungnya. Yang benar, orang yang sholat menempatkan kakinya pada tempat sholatnya tanpa ada penutup seperti kopiah, sorban, dan yang sejenisnya. Dari sini tentu menjadi permasalahan apabila dalam keadaan panas, tempat sujud kita panas. Contoh ketika mungkin kita berada di luar pelataran Masjid Nabawi itu, berada di luar Masjid Nabawi di pelatarannya, itu terkadang ada yang dikasih sajadah, ada juga yang tidak, dan kita sulit untuk bisa sujud dalam keadaan tanpa alas. Maka dalam keadaan seperti itu boleh surban kita itu yang sudah kita pakai kita gunakan untuk alas kening, atau jilbab yang biasanya untuk perempuan boleh nanti di bagian ujung jilbabnya itu dijadikan sebagai alas sujudnya dalam keadaan memang mengharuskan demikian. Tapi kalau setiap kali sujud kemudian sajadah jilbabnya itu jadi ketika mau turun sujud Allahu Akbar, takutnya nanti terpakai. Ya maka itu tidak ada. Itu sudah termaksud daripada melakukan gerakan di luar daripada hal yang dibutuhkan. Di luar daripada hal yang dibutuhkan. Bahkan dikhawatirkan malah nanti ketika seperti itu bagian nanti aurat yang ada dari bagian samping kanan dan samping kirinya ini bisa terlihat ya. Maka diupayakan tidak melakukan gerakan yang itu di luar daripada kebutuhan sholat. Ya, kalau memang itu ternyata lantainya panas dan kita membutuhkan alas dan tidak ada lagi alas melainkan dari jilbab kita atau dari kain sorban kita, maka dalam keadaan seperti itu diperbolehkan. Sebagaimana ini merupakan di antara fatwa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Salah satu daripada guru dari penulis kitab yang kita bahas, beliau menyampaikan bahwasanya kalau untuk menggunakan kain yang kita gunakan di dalam sholat kita seperti sorban, ya, kemudian jilbab, ya, atau ujung dari baju kita, dan ternyata memang mengharuskan kita menggunakannya agar kita bisa sujud dengan baik dan sempurna, maka dalam keadaan seperti itu boleh. Tapi kalau memang ternyata tidak panas dan kita bisa sujud dengan sempurna tanpa alas pakaian kita, maka demikian kita tidak boleh melakukannya. Jadi bedakan Bapak Ibu, jadi kapan boleh dan kapan tidak boleh. Kapan boleh dan kapan tidak boleh. Boleh ketika memang keadaannya memaksakan kita seperti lantainya panas. Kapan tidak boleh ketika memang tidak dibutuhkan, ketika lantainya tidak panas dan seterusnya. Selanjutnya, poin yang ke-61. Sebagai orang yang salat, ada yang jika sujud dia menjadikan kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua lututnya. Dan ini adalah merupakan kekeliruan ketika kita sedang sujud. Ketika kita sujud, maka hendaknya posisi tangan kita itu pertama sejajar dengan kedua bahu, atau yang kedua sejajar dengan telinga. Jadi bisa sejajar, sama seperti kita mengangkat tangan untuk takbiratul ihram. Ada yang sejajar dengan kedua bahu kita, pundak kita, ada juga yang sejajar dengan telinga. Ya, adapun jika sampai turun dari bawah bahu kita atau jauh dari atas kepala kita, maka ini merupakan kekeliruan. Jadi tepat di samping bahu kita, posisi tangan ketika sujud, atau sedikit agak naik sejajar dengan kedua telinga kita, telinga kita. Sebagaimana ini diriwayatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Nasai, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
sajadah, ketika beliau sujud, faja'ala kaffayhi bihidai udunaihi. Ya, beliau menjadikan kedua telapak tangannya ini sejajar dengan kedua telinganya, ya. Bihidai udunaihi. Dalam riwayat yang lain dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadits ini sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud, amkana anfahu wa jabhatahu fil ard. Beliau betul-betul menekankan hidungnya dan dahinya ke lantai. Ini harus ditambahkan juga ketika kita sujud, kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud betul-betul beliau menekankan hidungnya di atas tanahnya, di atas tanah tempat sujud. Iya, jangan sampai bedak itu menghalangi kesempurnaan sujud kita. Nah, ada yang sujudnya cuma hidungnya cuma sedikit, tidak ditekankan. Amkana itu berarti apa? Betul-betul ditekan posisi hidungnya, dan begitu juga posisi keningnya ketika sujud di atas tanah. Wa naha yadayhi an janbayhi wa wada'a kaffayhi hadwa mankibaihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meregangkan kedua tangannya, dibuka, ya, dari kedua pinggangnya, dan meletakkan kedua telapak tangannya itu sejajar dengan kedua pundaknya. Jadi ada dua posisi tangan ini diletakkan ketika sujud. Pertama sejajar dengan kedua telinga, atau yang kedua sejajar dengan kedua pundak. Dan ingat catatannya, ini tangan, telinga dan pundaknya pundak kita, bukan pundak orang lain. Cari pundak orang lain. Samping panjang tinggi badannya, otomatis posisi sujudnya pun juga jauh daripada kita. Ya, tentunya dilihat dengan kitanya. Nah, kemudian dari penekanan hidung ini harus ditekankan secara sempurna di atas tanah. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman la yusibu anfuhu minal ard ma yusibul jabin." Tidak ada salat, yaitu tidak sempurna salatnya, bagi orang yang hidungnya tidak ditempelkan pada tanah atau pada lantai saat dia sujud sebagaimana ditempelkannya dahi. Jadi di sini ada yang mengatakan tidak sempurna salatnya, ada juga yang mengatakan tidak sah salatnya. Ya, tidak sempurna atau tidak sah. Ya, kalau tidak sempurna tentu dia rugi. Apalagi kalau dia kepada pendapat yang mengatakan tidak sah, maka tentu ini lebih lagi rugi karena salatnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diakibatkan ketika dia sujud dia tidak memperhatikan secara sempurna bagaimana dia harus sujud di dalam salatnya. Nah, selanjutnya poin yang ke 62. Kesalahan sebagian orang yang salat, ada yang jika mengucapkan salam setelah imamnya atau mengucapkan salam sewaktu salat sendirian, dia menggerakkan kepalanya dengan mengangkat dan merundukkannya dari berpaling ke kanan dan ke kiri. Yang benar, tidak seyogianya menggerakkan kepala terangkat ataupun merunduk sewaktu mengucapkan salam taslim. Baik itu taslimatul ula ataupun taslimatul tsaniyah, baik itu salam yang pertama ataupun salam yang kedua. Mengingat hal itu tidak pernah diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ini adalah kesengajaan, kecuali kalau memang dia tidak bisa dan memang mengharuskan dia seperti itu, karena bisa jadi karena ada sakit leher, ya, sakit bahu, sehingga dia memang harus salatnya ketika salam dia harus mengangkat lehernya. Seperti ini. Kalau dia memang sakit dalam keadaan itu boleh, tapi kalau dia dalam keadaan sengaja dan meyakini ini adalah merupakan gerakan yang ada ketika salam, sebagaimana ini disunahkan, maka ini adalah pendapat yang tidak ada dasarnya. Jadi ada yang salam seperti ini, mungkin Bapak Ibu pernah lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada atau tidak? Ada, barisan. Ini bukan sholat ini contohnya saja, ya. Ada seperti itu, ya.
kepalanya seperti ini. Ya, takutnya nanti saya mau menyapa. Akhirnya, inilah dia kesalahan yang unik. Sebenarnya ini aneh, tetapi sekali lagi tidak dianggap aneh karena kesalahan seperti ini sudah sering terjadi dan banyak terjadi, sehingga sebagian orang yang tidak berilmu menganggap itu hal yang biasa, bahkan itu bagian daripada sholat. Maka inilah pentingnya ilmu. Maka tidak ada ya, di dalam sunnah Rasulullah SAW ketika salam mengangkat kepalanya ketika melakukan salam pertama ataupun juga salam yang kedua. Poin yang ke-63, di antara kesalahan di dalam sholat adalah hanya sedikit menoleh ke arah kanan dan kiri sewaktu mengucapkan dua salam. Yang benar adalah orang yang sholat berpaling ke kanan dan ke kiri dengan sempurna sewaktu mengucapkan dua salam, yang memungkinkan orang yang ada di belakangnya bisa melihat kedua pipinya. Jadi ketika kita sholat, maka Nabi SAW beliau sholat dan melakukan salam, itu bagian pipi Rasulullah SAW sebab bagian kanannya bisa terlihat oleh orang yang berada di belakangnya. Ketika beliau salam di bagian kirinya, pipi kirinya pun juga bisa terlihat oleh bagian orang yang ada di belakangnya. Ingat, di belakangnya, bukan belakang tapi samping. Gimana caranya itu? Muter di belakang. Jadi bukan hanya bagian belakang, itu belakang sampingnya juga kelihatan. Nah, itu juga berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, seperti ini. Ya, jadi tidak terlalu sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak, begitu juga tidak berlebihan. Jadi tidak terlalu sedikit, dia tidak terlalu banyak. Pas saja, dengan sejajar bahu kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau ternyata memang qadarullah sakit lehernya, maka tentu dia salam sesuai dengan kemampuan dan gerakan yang nyaman untuk biasa salam. Kalau ternyata memang leher sedang sakit, jadi keseleo dan tidak bisa salam dengan sempurna, maka dia salam sesuai dengan keadaan mana yang nyaman untuk dirinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selanjutnya, poin yang ke-64, merupakan kesalahan di dalam sholat adalah duduk di atas kedua tumit, ya, bagian belakang kaki dalam sholat tanpa ada kebutuhan. Yang benar adalah agar orang yang sholat duduk dengan posisi iftirash sewaktu duduk di antara dua sujud dan juga tasyahud awal. Dan duduk dengan posisi tawarruk, duduk di atas kedua tumit itu seperti apa, Ibu dan Bapak? Ya, dia dilipatkan. Dia dilipat seperti ini. Ini bagi orang yang nggak mampu, yang mampu tapi dia nggak mau melakukan seperti ini. Nah, ini merupakan kekeliruan. Dia kadang-kadang seperti ini. Nah, kalau memang ternyata mampu untuk bisa melakukan dengan sempurna, lakukan dengan sempurna. Karena Nabi SAW ketika duduk di antara dua sujud atau duduk di tahiyat pertama, beliau menundukkan kaki kirinya dan mengangkat bagian tumit kaki kanannya seperti ini. Seperti ini. Karena Nabi SAW ketika mengangkat kaki kanannya, beliau menghadapkan jari jemari kaki kanannya ini ke arah kiblat. Maka seperti ini. Ya, jangan seperti ini. Nah, ini termaksud daripada kekeliruan. Artinya kalaupun dia melaksanakan dengan kesalahan seperti itu, sholatnya tetap sah, tetapi tidak mendapatkan kesempurnaan pahala karena dia tidak menyempurnakan pahala ibadah sholatnya dengan sunnah, sebagaimana sunnah yang telah diajarkan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sholatnya. Maka agar orang yang sholat duduk dengan posisi iftirash sewaktu duduk di antara dua sujud dan tasyahud awal, dan duduk dengan posisi tawarruk pada waktu tasyahud akhir. Adapun jika kebutuhan mendorong memaksa agar dia duduk di atas kedua tumitnya, maka itu tidak mengapa. Nah, ini dia, ini tentu keadaan lagi yang berbeda. Kalau ternyata dia dalam keadaan sakit atau memang dalam keadaan
susah untuk diberdirikan kakinya karena mungkin kata Allah badannya itu dipenuhi dengan keberkahan. Ya, keberkahan apa itu? Ya mungkin karena memang badannya berat, susah untuk bisa diangkat kedua kakinya dengan sempurna ketika duduk tasyahud awal, maka tidak mengapa. Jika memang itu memberatkan dia, tidak masalah. Sedang jika dia tidak ada kebutuhan, maka tidak seyogyanya duduk di atas keduanya. Penjelasan mengenai duduk iftirash dan duduk tawarruk telah disampaikan pada pembahasan terdahulu. Artinya tadi kita sudah mempraktekkan bagaimana duduk iftirash. Selanjutnya, poin yang ke 65. Di antara kekeliruan di dalam salat adalah meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lainnya sewaktu duduk di antara dua sujud dan tasyahud. Sebagaimana tadi kurang lebih kita telah mempraktekannya. Yang benar, tidak seyogyanya meletakkan salah satu kaki di atas kaki lainnya pada waktu duduk di antara dua sujud. Begitu nanti kaki kanannya di bawah kaki kirinya atau kaki kirinya di bawah kaki kanannya. Akan tetapi sunnahnya adalah ketika dia duduk di antara dua sujud, ya, atau ketika tahiyat awal, maka hendaknya duduk iftirash, atau ketika dia berada di tahiyat akhir, maka hendaknya dia berupaya untuk duduk tawarruk. Ya, maka belajarlah bagi kita yang mungkin selama ini tidak terlalu tahu tentang bagaimana posisi sholat duduk iftirash yang baik, maka kita berupaya untuk mempraktekkan demi kesempurnaan daripada pahala sholat kita. Karena inilah yang dicontohkan di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, poin yang ke-66. Menunjuk dengan jari-jari kedua tangan di dalam kedua tasyahud. Yang benar adalah menunjuk dengan jari telunjuk tangan kanan saja ketika kita berada di tasyahud awal ataupun juga di tasyahud akhir. Ya. Posisi atau ketika kita tasyahud, maka bentuk tangan kita itu pertama seperti ini, diletakkan di bawah seperti ini. Coba ibu bapak mungkin bisa dipraktekkan seperti ini. Ya, ini ada hilang. Seperti ini. Kemudian yang kedua seperti ini. Jadi posisi tangan untuk tasyahud itu begitu tasyahud awal, tasyahud akhir seperti ini atau seperti ini. Jadi ya, ketika kita meletakkan tangan untuk tasyahud awal, maka kita meletakkannya di atas paha seperti ini atau seperti ini. Bukan seperti ini. Karena ada juga ketika syahadat nanti asyhadu an la ilaha illallah, dia mengangkat jari telunjuknya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mengangkat jari telunjuk jempolnya seperti ini. Tujuannya apa? Karena yang pertama syahadat Allah itu satu, Allah Maha Esa. Dan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kekasih Allah yang selalu digandengkan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh di dalam hayya 'alas shalah, di dalam azan nama Nabi digandengkan juga dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam syahadat pun juga demikian, digandengkan. Makanya seperti tidak. Ya, ini hanya keyakinan yang ditambahkan di dalam prasangka kita saja. Tidak seperti ini. Hanya seperti ini saja atau seperti ini. Dan tidak kedua di dalam buku kita ini mengangkat jari jemari kedua-duanya seperti ini. Ya, ada yang ketika syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, dia mengangkat kelima-lima jari kanan dan kirinya. Maka ini adalah di antara sifat salat daripada orang-orang Syiah. Ya, karena orang Syiah ketika mereka bersyahadat dia seperti ini.
dia angkat dari jempolnya. Nanti ketika salam dia tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi ini apa ini? Ini tari Padang. Iya, itu ada saja tambahan sholat yang itu sebenarnya tidak ada dalilnya. Karena orang-orang Syiah ini mereka punya rujukan hadis-hadis yang mereka susun sendiri yang diriwayatkan oleh 12 imam mereka. Ya, 12 imam mereka. Dan ini tentu adalah merupakan kekeliruan karena menyebabkan hadis-hadis sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pertama seperti ini. Sekali lagi, ya, jadi kita katakan seperti ini atau seperti ini. Ya, ini cara mengangkat ke telunjuk ketika tasyahud. Ya. Kemudian sedikit tambahan untuk berkaitan duduk di antara dua tumit. Ada namanya duduk ik'a. Duduk ik'a. Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan kadang-kadang duduk ik'a yaitu duduk di atas kedua tumit dan di atas kedua pangkal kaki. Ini adalah merupakan diperbolehkan. Sebagaimana ini dikutip di dalam kitab Sifat Salat Nabi ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Hal ini berdasarkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya dari Tawus rahimahullah taala berkata, kami berkata kepada Ibnu Abbas berkaitan tentang masalah ik'a. Dihafalkan dulu istilahnya. Nanti habis ini kita praktekkan. Ik'a 'ala al-qadamain. Ya. Tawus salah seorang tabi'in bertanya kepada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas tentang masalah apa? Duduk ik'a di atas kedua tumit kaki. Kemudian apa kata Ibnu Abbas? Hiya sunnah. Nah ini kita harusnya seperti ini, harus sunnah. Kalau kita ingin memberikan penjelasan tentang ibadah, jangan sampai ragu menyampaikan ini sunnah. Ya. Karena ya, itu menjadi ciri khasnya ahlus sunnah. Namanya saja ahlus sunnah wal jamaah. Maka dikit-dikit yang harusnya dia sampaikan itu adalah ini sunnah Rasul, bukan ini apa yang diucapkan si fulan dan fulan. Tidak, kebenaran itu bukan dinisbatkan kepada orang yang menyampaikan, tetapi apa yang dia sampaikan. Karena manusia terkadang bisa diterima pendapatnya karena betul, dan terkadang juga bisa ditolak pendapatnya karena keliru. Dan yang tidak bisa ditolak pendapatnya yaitu kuburan Nabi SAW dituju oleh Imam Malik bin Anas. Artinya Imam Malik bin Anas mengatakan rahimahullah taala, semua pendapat manusia itu bisa diterima dan bisa ditolak, tetapi ada satu pendapat yang tidak bisa ditolak perkataannya. Siapa itu? Beliau menunjuk ke kuburannya Nabi SAW. Itu siapa? Rasul SAW. Karena semua yang disampaikan Rasul itu tidak ada yang keliru, apalagi salah. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Faqulna inna lanarahu jafa'an birrajul. Faqala Ibnu Abbas bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Kami berkata, kami menganggap duduk itu duduk seorang yang kasar. Duduk ik'a itu dianggap sebagai duduknya orang yang kasar. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan tidak, bahkan itu adalah merupakan sunnah Nabi-Mu yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Duduk ik'a yaitu duduk ya sesekali ketika kita mau berdiri untuk dari sujud ke atas, maka seperti ini ik'a. Jadi dia duduk seperti ini dulu di atas kedua tumitnya, kemudian baru dia berdiri ke saat selanjutnya. Maka ini namanya duduk ik'a, dan sesekali kita laksanakan. Ini adalah hukumnya sunnah. Sekali lagi duduk di atas dua tumitnya. Ini tumit kan ibu ya? Ini apa ini? Siku.
Kalau dia bilang siku perlu diajak makan ke depan dulu. Iya. Nah, terkadang ada juga yang ditanya siku mana nggak tahu juga. Mana pundak, mana bahu, mana dada, mana perut. Ada juga nggak nyambung ya. Dari tadi kita membahas anggota atau letak sujud, letak duduk. Nah seperti ini. Ini duduk fikah. Ketika kita duduk di atas kedua jempol kita sesekali, ini namanya duduk fikah. Ketika kita dari sujud, Allahu Akbar, pengen bangkit ke rakaat yang kedua, kita duduk istirahat terlebih dahulu seperti ini. Maka duduk istirahat seperti ini namanya duduk iqa'ah. Bisa dipahami ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa ya? Baik, iqa'ah. Ya, maka ucapkanlah semua istilah yang ada dalam fikih itu dengan ucapan yang baik. Ya, ucapan yang benar. Nah, selanjutnya menunjuk dengan jari-jari kedua tangan di dalam salat ini dia kedua jari-jarinya ditunjuk ketika tasyahud. Maka ini termaksud daripada kekeliruan. Yang tepat hanya satu jari saja, yaitu jari telunjuk, dan itu pun juga bagian tangan kanan, bukan tangan kiri seperti ini. Poin yang ke-67, menunjuk dengan jari telunjuk tangan kanan dan kiri di dalam kedua. Nah, kalau tadi 5 jari ke 5 jari, kalau sekarang hanya jari telunjuk kanan dan jari telunjuk kiri. Aneh juga. Jadi penelitian, karena yang kita bahas ini adalah hasil disertasi daripada penulis. Ya, beliau meneliti bahwasanya ini ada juga terjadi dan kekeliruan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ketika tasyahud, dia mengangkat kedua jari jemari kanan dan kirinya seperti ini. At-tahiyatul mubarakatus salawat. Nah, ini apa namanya? Di antara kekeliruan. Karena yang lebih tepat hanya satu jari, itu jari telunjuk kanan. Kemudian selanjutnya, poin yang ke-68. Sebagian orang yang sholat, ada yang menunjuk tapi tidak menggerakkan jari telunjuk tangan kanannya di dalam kedua tasyahudnya, baik itu tasyahud awal maupun juga tasyahud akhir. Berisyarat dengan telunjuk itu bisa dalam dua cara. Pertama, dia tidak menggerakkan dari awal hingga terakhir. Ada juga dia menggerakkan. Dan menggerakkan sudah kita contohkan di pertemuan sebelumnya. Seperti ini kalau menggerakkan. Ini namanya menggerakkan. Menggerakkan itu berarti apa? Dia baik apa namanya gerakannya cepat, kita memang menggerakkan. Tapi kalau seperti ini, ya menaikkan dan menurunkan, ya bukan menggerakkan itu seperti ini. Ya. Dan tidak kita tentukan ada nggak? Ada. Itu dulu saya seperti itu ada. Iya ada. Oh karena Allah itu tidak bertempat. Allah itu ada. Allah itu tidak bertempat. Subhanallah. Maka ini adalah merupakan keyakinan yang keliru yang tidak ada dasarnya. Cukup seperti ini. Mau digerakkan dari awal atau tidak digerakkan. Tetapi penulis mengambil pendapat bahwasanya yang pendapat di antara dua pendapat yang dikuatkan oleh beliau adalah menggerakkan jari ketika tasyahud. Ya, jadi jangan menganggap ini sesuatu yang aneh juga bagi kita yang belum terbiasa menggerakkan. Kemudian tiba-tiba kita mendapatkan ada saudara kita yang menggerakkan. Wah, ini hal-hal apa ini? Nah, kadang-kadang semuanya orang sekarang itu nggak pernah belajar mazhab. Kemudian tiba-tiba dia melihat sesuatu yang aneh, dia langsung bertanya mazhab apa ini? Pas kira dikasih tahu mazhab ini, malah nggak percaya. Nah, ini kan betul mazhabnya Imam Malik, mazhabnya Imam Ahmad, contohnya. Artinya mazhab itu apa? Sesuatu yang diyakini, pendapat itu adalah pendapat yang kuat. Itu namanya mazhab. Jadi mazhab itu bukan sumber dalil, tidak. Atau sumber pemahaman, tidak. Di antara dalil yang ada, kemudian mereka menelaah dalil itu adalah dalil kuat yang mereka jadikan sebagai pedoman di dalam ibadah, itulah yang disebut dengan mazhab.
Itulah yang disebut dengan mazhab. Makanya inti daripada atau dasar daripada mazhab itu adalah dalil. Dasar daripada mazhab itu adalah dalil. Dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua mazhab itu dia mesti ada dasar dalilnya. Cuma bagi mereka memilih mana di antara dalil yang ada itu yang lebih kuat menurut telaah mereka, menurut pelajaran, menurut ilmu yang telah mereka pelajari, bukan yang mereka prasangkai dan yang cocok dengan mereka tidak, tetapi mereka telah telah secara sanadnya, apakah ini sanadnya bersambung atau tidak, terputus atau tidak dan seterusnya. Maka kalau ternyata dalil yang bagi mereka menurutnya adalah kuat, mereka ambil sebagai landasan dalilnya, dan itulah menjadi mazhab. Jadi dalil yang mereka yakini itu adalah dalil yang kuat, itulah yang disebut dengan mazhabnya. Selanjutnya, poin yang ke-69. Jadi poin yang ke-68, pendapat yang diambil oleh penulis di sini dikuatkan adalah ketika kita tasyahud hendaknya mengangkat jari telunjuk kemudian digerakkan. Dan digerakkan di sini pun juga ada beberapa cara. Di sini terjadi ikhtilaf di antara para ulama karena tidak ada dalilnya secara khusus yang secara jelas yang menegaskan bahwasanya Nabi itu dari kapan mengangkatnya. Ya, apakah itu dari awal hingga akhir atau hanya ketika tasyahud atau hanya ketika doa sebelum salam? Ya karena ada yang memaknai mengangkatnya di sini ketika kita mengangkat jari telunjuk di dalam tasyahud, ada juga ulama yang memaknainya adalah itu sebagai doa, isyarat ketika berdoa sebagaimana khatib ketika dia menutup khutbahnya mengangkat jari telunjuknya ke atas. Dan ini maknanya apa? Sedang berdoa. Sebagai penutup khutbah, mungkin Bapak Ibu yang pernah hadir di khutbah Jumat atau di khutbah Idul Fitri, Idul Adha pernah melihat nanti sebagai penutup khatib ketika berdoa boleh mengangkat tangannya seperti ini, bukan seperti ini karena Nabi SAW di dalam khutbahnya boleh mengangkat hanya jarinya seperti ini. Ya beda kalau di dalam doa yang bersifat mutlak, ya ketika kita lagi berada di luar sholat kita atau di waktu-waktu mustajab, ketika berbuka puasa kita mengangkat seperti ini. Tapi kalau dalam khutbah tidak seperti ini. Maka khatib yang berdoa dia seperti ini. Makanya ada juga yang memaknai mengangkat tangan ketika tasyahud itu adalah sebagai doa. Makanya ada yang hanya mengangkat tangannya ketika hendak melaksanakan salam, yaitu di penghujung bacaan tasyahudnya. Allahumma ini ketika baca di awal Allahumma at-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatul lillah tidak mengangkat. Tapi ketika nanti doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada juga yang mengangkat, maka di sini terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Artinya bisa diangkat dari awal hingga akhir. Ada juga yang bisa mengangkat ketika tasyahud saja, asyhadu an la ilaha illallah. Ada juga yang mengangkatnya ketika hanya di dalam doa sebelum salam. Dan di sini terjadi ikhtilaf di antara alul fiqih. Ya, jadi tergantung saat ini kita mau menguatkan pendapat yang mana. Mau menguatkan berarti bukan, dengan demikian bukan berarti kita menyatakan yang lain batil. Ya, merupakan sholatnya tidak sah, menyelisih sunnah, tidak. Jangan pula kita sampai ada pernyataan ini demikian, karena di sini ranahnya ijtihad para ulama di dalam memahami kapan kita mengangkat jari untuk pelaksanaan tasyahud. Nah, selanjutnya meregangkan jari-jari kedua tangan sewaktu menaruh keduanya pada kedua paha dalam posisi duduk di antara dua sujud.
Yang benar membentangkan kedua telapak tangan di atas kedua paha dan menghadapkan jari-jarinya kedua tangan ke arah kiblat. Ya seperti ini. Ketika kita sedang duduk tasyahud, ini kita sudah pindah ke tasyahud. Ya, ketika kita tasyahud, maka jari kita seperti ini. Tidak seperti ini. Apalagi seperti ini, kecuali kalau lagi kedinginan, ya itu boleh. Kalau memang keadaannya berbeda, tapi kalau dalam keadaan normal, maka dia letakkan di atas paha dengan sempurna menghadap ke kiblat, ya, tidak dikepalkan seperti itu. Selanjutnya, yang benar adalah membentangkan kedua telapak tangannya, dibentangkan, tidak dikepalkan. Kemudian diletakkan di atas kedua pahanya dan menghadapkan jari-jarinya itu ke arah kiblat. Ya. Poin yang ke-70. Sebagian orang yang salat, ada yang jika mengucapkan salam dari salat, dia menggerakkan tangan kanannya ke kanan dan tangan kirinya ke kiri. Yang benar, jika orang yang salat mengucapkan salam, maka tidak disyariatkan baginya untuk menggerakkan tangan kanannya ke kanan dan tangan kirinya ke kiri. Akan tetapi dia cukup berpaling dengan kepalanya saja sebagai isyarat ke kanan dan ke kiri untuk melaksanakan salam. Ada seperti itu ketika salat, ya, tangannya tadi di atas paha. Sudah seperti itu, nanti ketika dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Kalau yang seperti ini mengusap dari kepala ke kaki, itu ada sunnahnya kapan? Ketika mau tidur, kita kumpulkan dua tangan kita, kemudian kita hembuskan, kita baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, karena setelah itu kita usapkan. Memang disitulah disampaikan oleh Nabi secara jelas, usap bagian tubuh yang bisa kita usap. Nah, kalau ini setelah sholat, siapa yang menyuruh kita mengusap? Oh, itu kita lagi ngalah berkah, Ustaz. Ini kan ngalah berkah, kemudian dikumpulkan keberkahan itu ke dalam tubuh kita. Lagi-lagi semuanya berangkat dari perasaan keakalnya saja. Oh, ini seperti ini, hikmahnya ini. Oh, ini seperti. Janganlah kita menambah-nambahkan sesuatu yang dari hikmah itu tidak ada penjelasan yang diterangkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita hanya diperintahkan apa? Mengerjakan dan mengharapkan ibadah itu diterima. Ya, adapun di balik hikmahnya jika ada penjelasan dari Nabi, kita terima, kita pahami. Tapi kalau memang ternyata tidak ada penjelasan secara lafaz dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hikmah kenapa ini dan itu kita gerakkan, maka jangan kita tambah-tambahkan kerjaan untuk menelaah. Ya, karena khawatirnya akal kita ini terpleset dan mengarah kepada hal yang berbalik daripada kebenaran atau menyimpang daripada kebenaran. Nah, ketika salat cukup dengan isyarat kepala saja yang ke kanan dan ke kiri. Poin yang ke-71. Di antara kekeliruan di dalam salat, artinya kembali ke poin 70 dulu. Kalau ternyata terjadi kesalahan seperti ini, maka tentu tidak menjadikan salatnya tidak sah. Ya, tetap sholatnya sah, tetapi secara kesempurnaan pahalanya dia tidak dapatkan karena dia melakukan sesuatu yang itu tidak ada sunnah di dalam sholat. Artinya dia melakukan gerakan yang itu di luar daripada yang disyariatkan di dalam ibadah sholatnya. Maka sholatnya tetap sah, tetapi kesempurnaan pahalanya itu saja yang tidak dia dapatkan. Kemudian 71. Memandang ke tempat sujud di waktu tasyahud. Yang lebih tepat, sewaktu tasyahud, hendaknya orang yang sholat memandang ke jari telunjuknya, ya, jari telunjuk tangannya ketika sedang tasyahud. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang benar itu adalah sewaktu tasyahud,
hendaknya orang yang sedang sholat memandang ke jari telunjuk tangan kanannya. Jadi kalau kita lagi sedang duduk di antara dua sujud, mata kita ke tempat sujud. Tapi ketika kita sudah sedang sujud tasyahud, sedang duduk tasyahud awal atau sedang tasyahud akhir, maka mata kita berpindah dari yang awalnya kita melihat ke tempat sujud, saat ini kemana? Ke jari, ya ke jari kita. At-tahiyyatu barakatus salawatu lillah. Ya, ini di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, jari telunjuk tangan kanannya sendiri, bukan tangan telunjuk kanan orang lain dilihat orang lain. Selanjutnya, poin yang ke-72. Di antara kekeliruan itu adalah ada sebagian orang yang sholat di dalam Masjidil Haram yang apabila imam mengucapkan salam yang pertama dari sholat fardu atau di tengah-tengahnya, mereka langsung pergi untuk berlari mencium hajar aswad. Ya, padahal baru salam pertama. Ya, sedangkan kita itu terikat sampai salam yang kedua. Dan ini bukan hanya sekedar, kalau ini kan kekeliruan langsung mencium hajar aswad. Ada lagi orang yang langsung berdiri, baru imam salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi, dia masbuk, pengen menyempurnakan rakaat yang kurang, dia langsung berdiri, padahal imam belum selesai salam yang kedua. Walaupun memang hukumnya salam yang kedua itu adalah sunnah, salam yang wajib pertama itu yang ke kanan itu adalah yang wajib. Walaupun adalah sunnah, tetap karena imam itu diangkat untuk diikuti, maka selesaikan dulu apa yang menjadi gerakan imam. Jadi kita tuh ngontrak imam, selesaikan dulu kontrakannya dengan imam. Kontraknya itu sama imam itu tidak selesaikan. Imam itu kalau sudah selesai dengan selesainya salam yang kedua. Kalau imamnya sudah selesai dan dia sudah berpisah daripada imamnya dan dia ingin menyempurnakan rakaat yang dia tertinggal karena dia masbuk, maka dia harus menunggu imam itu selesai salam yang kedua. Ini baru noleh imamnya kedua, baru mengucapkan salam, dia udah berdiri. Ya, alasannya apa? Imamnya udah noleh ke kiri, Ustaz. Nah, yang dilihat itu adalah kesempurnaan daripada selesainya gerakan. Selesainya gerakan dan juga selesainya ucapan. Kadang ada yang gerakannya dulu, baru ucapan. Ada juga ucapannya dulu, baru gerakan. Selesaikan keduanya, gerakan dan ucapannya. Baru kalau kita rasa imam sudah selesai dengan bacaan dan gerakannya, baru setelah itu kita sempurnakan gerakan sholat yang tertinggal. Sama seperti dengan rukuk. Selesaikan dulu gerakan imam untuk rukuk dan bacaannya. Kadang-kadang kan imam ada yang Masya Allah, kadang ada imam yang dia udah rukuk dulu, belum ucapkan takbir Allahu Akbar, baru dia jadi gerakan dulu baru takbir Allahu Akbar. Ada juga yang ucapan dulu baru gerakan Allahu Akbar. Nah, kalau kita hanya mendengar dari ucapan terkait, berarti kita bisa mendahului gerakan daripada gerakan imam, dan itu termasuk daripada kesalahan yang dilakukan oleh makmum, karena makmum tidak boleh menyelisihi atau mendahului daripada imam gerakan imam. Dan yang lebih tepat, imam itu gerakan dulu atau ucapan dulu, Bapak Ibu? Gerakan dulu atau bareng? Gerakan dulu atau bareng nih? Allahu Akbar. Berarti ada yang ketiga lagi nih. Ada yang bareng ucapan dengan gerakan. Kalau ada pemimpin komando perang, dia mengatakan dulu atau gerak dulu? Maju. Dia maju dulu baru teriak kan? Maju. Apa yang baru jawabannya? Gak ada. Yang ada dia ngomong dulu, maju, baru gerak. Ya, harusnya gitu komando itu. Jadi sholat itu pun demikian yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin dari Allah Ta'ala di dalam fatwanya. Yang lebih tepat di dalam menjadi imam itu bacaan dulu baru gerakan.
Allahu Akbar. Karena kalau gerakan dulu, ya, kemudian baca, kadang-kadang dia belum selesai atau mungkin ada ada hal yang mengganggu dia yang menjadikan dia itu tidak bisa melakukannya. Contoh pengen rukuk tapi karena ada hal yang memang menjadikan dia itu tidak bisa langsung rukuk, akhirnya tertahan dulu. Maka sempurnakan dulu, lihat imamnya dari gerakannya, dengarkan bacaannya. Yang lebih tepat untuk imam itu ucapan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Seperti itu. Ini yang lebih tepat. Lebih tepat. Bukan berarti menjadikan sholat daripada imam tersebut tidak sah. Lebih tepat demikian. Karena namanya imam itu adalah komandan, ya, yang akan memberikan komando. Nah, berarti komando itu biasanya perkataan dulu, perintah dulu, baru gerakan. Ya, seperti ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di dalam fatwa beliau berkaitan tentang masalah imam di dalam menjadi imam di dalam salat berjamaah. Kalaupun ternyata ingin gerakan dulu baru ucapan atau sebaliknya bersamaan ucapan dengan gerakan, maka itu pun tidak mengapa. Tetapi kita berbicara saat ini mana yang lebih tepat dilaksanakan oleh imam. Selanjutnya, makanya kadang-kadang dibantah oleh para yang sering menjadi imam. Ini pernah dibantah, pendapat yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin ini pernah dibantah. Oh, kalau ucapan dulu baru gerakan, terkadang makmum ini udah duluan. Makanya yang sekarang itu bukan yang dipahamkan imamnya, tetapi dipahamkan adalah makmumnya. Kamu itu yang ikutin. Kenapa kok nggak berilmu tentang siapa yang diikuti? Makanya kita kalau mengikuti sesuatu, mengikuti seseorang, kita harus tahu. Ya, kita harus tahu, kita harus berilmu bagaimana cara kita mengikuti orang di dalam sholat. Harusnya yang dipahamkan itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala adalah makmumnya. Maka makmum pun juga ketika sholat juga harus mengetahui fikih di dalam sholat yang dilaksanakan. Maka mempelajari ilmu fikih di dalam ibadah wajib bagi siapapun, baik itu terhadap imamnya ataupun juga terhadap makmumnya. Karena kalau makmum nanti tidak paham ilmu fikih, siapa yang menggantikan imam ketika dia punya uzur? Entah itu dia qadar Allah pingsan atau qadar Allah sedang kebelet buang hajat, kan gak enak. Imam tahu setelah salam keringat dingin. Ditanya kenapa Pak Imam? Iya tadi nahan buang hajat. Ya kan? Akhirnya ini kan mengurangi pahala daripada imam di dalam sholatnya. Kemudian kalau qadar Allah imamnya meninggal di dalam sholat, kalau makmumnya nggak tahu, ya pada ngintip-ngintip semuanya nanti. Lagi sujud tiba-tiba imam jatuh meninggal qadar Allah. Terus gimana? Pada masih tetap sujud aja tuh. Nah ini dia makanya pada makmum ini, para makmum pun juga hendaknya mengetahui ilmu di dalam fikih sholat yang mereka laksanakan. Nah, maka poin yang ke-72, jangan melakukan apapun itu di luar gerakan sholat yang apabila imam belum menyelesaikan sholatnya. Wajib bagi makmum untuk mengikuti imamnya dalam semua gerakan sholat. Maka dia tidak boleh membarenginya, terlambat darinya, dan mendahuluinya. Jadi di dalam gerakan bersama imam ada 3 yang tidak boleh. Pertama, membersamainya, ikut bareng gerakannya. Ya namanya orang mengikuti itu berada di mana? Di sampingnya, dari belakangnya? Belakang. Berarti menunjukkan dia lihat dulu yang di depan melaksanakan, baru yang di belakang mengikuti. Namanya juga mengikuti. Ya, bukan bersamaan, membarengi. Kemudian tidak pula juga terlambat. Terlambat itu artinya agak memiliki waktu yang lama untuk mengikuti gerakan imam. Imam sudah sujud, dia masih berdiri. Imam sudah bangkit dari sujudnya untuk duduk tahiyat akhir, dia masih sibuk berdoa. Ya, dia tunggu imam sudah salam assalamualaikum baru dia berdiri. Maka ini merupakan kekeliruan. Ya. Maka ini harus diperhatikan. Kalau sudah selesai imam bangkit dari sujudnya, sudah jangan ditambahkan lagi doanya. Kalau doanya belum selesai, cukupkan. Karena kita saat ini
Yang wajib adalah mengikuti gerakan imam. Adapun doa di dalam sujud adalah hukumnya sunnah. Ini terkadang kita keliru di dalam menempatkan sunnah dan wajib. Sama seperti mendengarkan azan ketika sudah masuk sholat Jumat dengan sholat tahiyatul masjid. Ya. Menjawab azan itu hukumnya adalah sunnah, dan mendengarkan khatib di dalam khutbahnya hukumnya adalah wajib. Maka bersegeralah ketika kita sudah mendengarkan azan, walaupun itu sedang dikumandangkan azan, maka jangan berdiri dan jawab azan. Tidak, karena nanti kalau kita berdiri menjawab azan, kemudian nanti khatibnya sudah berdiri setelah azan, akhirnya apa? Kita terabaikan dengan nasihat yang disampaikan oleh khatib di dalam khutbahnya. Sedangkan mendengarkan khutbah hukumnya adalah wajib. Oh Ustaz, saya bisa melakukan keduanya. Salat tahiyatul masjid iya, dengarin khutbah juga iya. Ini lagi sholat dengarin. Subhanallah. Maka tentu ini menjadikan dia tidak akan khusyuk di dalam salatnya, karena dia nggak boleh memasukkan sesuatu hal yang ada di pikirannya selain daripada bacaan yang dia baca di dalam salatnya. Nah, maka kalau sudah dikumandangkan azan masuk waktu sholat Jumat dan dia terlambat datang, maka segerakan sholat tahiyatul masjid. Baru setelah itu dia duduk mendengarkan khatib di dalam menyampaikan khutbahnya. Nah, maka kita harus tahu penempatan mana yang sunnah dan mana yang wajib. Ketika kita tahu mana yang sunnah dan mana yang wajib, sehingga kita mengetahui mana yang harus diprioritaskan. Tentu yang lebih diutamakan untuk segera kita lakukan adalah yang wajib dibandingkan yang sunnah. Karena sunnah adalah pelengkap pahala daripada ibadah wajib. Selanjutnya, poin yang ketiga, 73. Sebagai orang yang salat, ada yang jika ketinggalan 1 rakaat atau lebih, maka mereka berdiri untuk mengqadha rakaat yang tertinggal itu sewaktu imam mengucapkan salam yang pertama. Ini yang kita sudah bahas tadi. Ya, dia sudah berdiri terlebih dahulu sebelum imam menyelesaikan salam yang kedua. Maka yang benar adalah bagi makmum masbuk yang tertinggal rakaatnya tidak boleh berdiri untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal atau rakaat yang kurang, kecuali setelah imam mengucapkan salam yang kedua. Poin yang ke-74, tidak mengeraskan zikir-zikir yang masyru' setelah sholat fardu. Apalagi kalau di situ masih ada orang yang sholat terlambat, yang masbuk lah, atau mungkin yang tertinggal berjamaah, kemudian dia ingin melaksanakan sholat berjamaah dengan yang lainnya. Maka mereka yang lebih diutamakan, namanya aja masjid, tempat sujud, berarti tempat untuk melaksanakan sholat. Begitu juga musola itu adalah tempat untuk melaksanakan sholat. Maka yang diprioritaskan untuk kita perhatikan ketenangan dan kenyamanannya adalah orang yang sholat. Maka ada orang yang membaca Al-Quran, di samping orang yang sholat itu oleh Nabi SAW, karena bacaan Al-Qurannya itu bisa mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat. Padahal itu Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah. Padahal perkataan Allah pun juga diarahkan oleh Nabi SAW untuk dibaca dengan tidak mengeraskan suaranya. Maka tidak mengeraskan zikir yang masyru'. Apa itu masyru'? Masyru' artinya apa itu masyru'? Yang disyariatkan, bukan masyru'. Itu beda lagi. Masyru'. Ini masyru' kan? Jadi rubah sekarang nih. Kita tambahkan, bukan rubah, tambahkan istilah fikih kita. Jadi kalau kita bertanya tentang ibadah atau amalan, zikir, kita mau nanya ini ada dalilnya, kita ganti istilahnya. Kadang-kadang kita ucapkan dengan kata yang berbeda. Ini masyru' enggak? Ada dalilnya enggak di dalam syariat? Jadi disyariatkan enggak? Ada penjelasannya enggak? Itu namanya masyru'. Oh, ini tawassul yang masyru'. Ada juga tawassul yang tidak masyru'. Di antara tawassul yang masyru' itu adalah bertawassul dengan doa orang yang masih hidup, yang masyru'. Jadi kata masyru' itu adalah sesuatu yang ada penjelasannya di dalam syariat. Itu yang masyru', ya, yang
masyru' artinya yang ada dalilnya atau tidak di dalam syariat. Yang masyru' atau tidak masyru'. Kalau ada makanya masyru'. Kalau tidak ada ya tidak masyru' namanya. Yang benar adalah mengeraskan zikir yang masyru' setelah salat fardu, terutama bacaan istighfar. Ya. Artinya mengeraskan di sini adalah dibaca secara jahar. Ya. Tidak mengeraskan zikir-zikir yang masyru', artinya itu adalah tidak mengeraskan dengan jahar, bukan berarti dengan terlalu suara yang tinggi. Ya. Karena kita memahami kata mengeraskan, ini betul-betul harus tinggi, sama seperti memukul. Apa kata Nabi SAW di dalam perkara sholat untuk anak-anak kita? Perintahkan mereka di usia 7 tahun untuk melaksanakan sholat, dan di usia 10 tahun diapakan kalau mereka nggak sholat? Kita pahamnya kata pukul ini gimana, Pak? Harus sampai mimisan nih, Pak. Iya, kita pahamnya pukul itu keras ya. Dan yang dimaksud dengan pukulan di sini adalah pukulan kasih sayang, dan mesti dia harus keras. Apalagi membekas. Nah, ini merupakan kesalahan juga. Tetapi pukulan di sini adalah pukulan mendidik, di mana kalau kita tepuk anak itu, dia tahu bahwasanya dia telah melakukan kesalahan. Jadi tepukan itu juga termasuk dari bagian pukulan. Nah, ini kadang-kadang kita memahami sesuatu itu melebihi daripada makna yang tepat. Seperti pukulan, kita pahaminya harus babak belur, ya, kayak telur ya. Nah, ya, maka pukulan yang dimaksud di sini adalah pukulan kasih sayang, dan mengeraskan yang dimaksud di sini adalah mengeraskan sesuai dengan ya, jahar kita. Bagaimana kita menjaharkan bacaan kita? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, karena para sahabat dahulu, mereka kalau tahu sholat ini sudah selesai, itu biasanya mereka tahunya dari mana? Dari gemuruh zikir ya, yang dibaca oleh para sahabat. Makanya kalau zikir itu bukan dengan suara yang atau apalagi tidak terdengar, tidak diucapkan dan tidak digerakkan di dalam bibirnya. Ya. Maka ini merupakan kesalahan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma tassalam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini zikir. Adapun astagfirullah, astagfirullah, apalagi ada namanya Allahumma antas salam wa minkas salam. Ini bukan zikir, ini nasyid. Ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini bukan doa, tapi ini tartil. Ini tartil itu ada iramanya. Iya, tartil itu ada iramanya. Maka irama naik turun. Ya, maka ini namanya tartil di dalam bacaan Al-Qur'an. Bacaan Al-Qur'an bukan doa. Ya, kalau bacaan doa ya berarti kita seperti doa itu artinya meminta. Gimana orang meminta? Pakai irama enggak? Ada anak datang. Pak, minta jajan dong, Pak. Kira-kira aku mau pakai atau apa? Ya satu biar main. Ini anak bukan minta, tapi apa ini? Iya berdendang. Dia lagi pengen nyanyi, lagi pengen unjuk suara. Iya lagi nyanyi. Ya, maka ini bukan minta. Minta itu ya Rabbi, Rabbana, Rabbana atina fid dunya. Ada penekanannya. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Ada penekanannya karena kita meminta. Ya, orang meminta itu ada penekanannya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini bukan doa namanya, tapi ini namanya apa tadi? Tartil. Di dalam bacaan Al-Quran itu dianjurkan, tapi kalau dalam doa, dalam zikir tidak seperti itu. Ya zikir itu nyebut. Ya nyebut itu gimana kita nyebut nama orang? Coba Pak, Ma, Nah, ya kita nyebut seperti itu. Subhanallah, Subhanallah, ya. Subhanallah. Ya, itu namanya menyebut. Tapi kalau Subhanallah, walhamdulillah, ini apa namanya? Nasyid. Lagi-lagi nyanyi ini. Ya, nyanyi. Bedakan zikir, bedakan tilawah tartil, bedakan doa. Ya, ini
harus kita bedakan mana yang nasyid. Yang nasyid itu syair. Ya. Tambahkan alat musik haram. Maka nggak perlu kita bahas. Ada banyak ustaz-ustaz kita yang membahas. Ada kuliah, kita harus bisa membedakan bagaimana cara kita itu berzikir, bagaimana cara kita berdoa, bagaimana kita menendangkan yang namanya satu syair. Baik. Maka sampai di poin yang ke-74 ini ya, yang bisa kita bahas. Dan sekali lagi kata mengeraskan yang dimaksud di sini adalah yaitu dijelaskan, bukan dengan suara yang teriak, karena ini terdapat di dalam surat yang ke-7, surat Al-A'raf. Kita lihat sebagai tambahan, silakan Bapak Ibu mungkin mau tambahkan ini sebagai dalil penutup sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah." Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri ya, dan suara yang lembut. Ini dia, mengeraskan suara itu artinya dengan jahar ya, artinya itu dengan disebut, diucapkan, tetapi cara pengucapannya itu adalah khufyah, yaitu dengan penuh kelembutan. Ya, coba kita sekarang istri dipanggil kita, dia nyebut juga nama bapak, tapi bapaknya Pak. Nah, kira-kira gimana? Bapak sayang nggak kita kalau dipanggil kayak gitu? Apa mah? Nggak ada. Kenapa? Ya panggilannya tadi itu teriak-teriak. Iya, jadi tidak semuanya mengeraskan itu dengan teriak-teriak. Ini yang harus kita pahami juga. Ya. Khufyah, jadi mengeraskan itu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Kenapa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, teriak dalam doa, zikir dengan suara yang keras sehingga mengganggu orang yang sedang salat, mengganggu orang yang sedang istirahat, ini termasuk daripada sifat mu'tadin, sifatnya orang-orang yang melampaui batas. Allah Ta'ala demikian yang bisa kita bahas. Selanjutnya mungkin adalah tanya jawab. Dalam sujud bolehkah kita baca doa sapu jagat? Boleh, ya nggak boleh sapu rumah. Sapu jagat boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sekali lagi baca doanya jangan berirama. Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Ya maka boleh kita baca, karena ini juga diantara doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Apalagi nanti menjelang kita sudah masuk ke 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah. Lebih-lebih nanti di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 hari Dzulhijjah, itu diantara doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW adalah Rabbana atina fid dunya dan seterusnya. Jika kita sedang tidak sholat, akhwat, kenapa kok akhwat? Haid gitu. Kita mendapatkan tugas mengajar karena perempuan pun tidak sholat dengan alasan kan banyak, bisa jadi sakit dan seterusnya. Kita mendapatkan tugas mengajar anak TPA, lalu kita melihat beberapa anak sholatnya, gerakannya tidak sempurna, tidak merapatkan kedua kakinya ketika sujud. Bolehkah kita membetulkan kakinya? Yang lebih tepat untuk yang sejenis hendaknya yang memberikan perhatian di dalam sholatnya itu adalah yang sejenis. Ustaz memperbaiki muridnya yang putra, yang ikhwan. Adapun yang ustazahnya memperbaiki gerakan sholat yang putrinya, yang akhwatnya. Adapun jika memang dia anak TK, dan ini memang dalam masa tarbiyah, kebiasaan di dalam ibadah, maka tidak mengapa. Kalau dari kecil tidak mengapa. Jadi nanti kalau ada kekeliruan, anak kita dia taruh tangannya ketika sujud seperti tadi, ya terbentangnya tangan seperti anjing yang lagi duduk, maka kemudian kita angkat, boleh. Kalau itu untuk anak-anak yang memang masih di usia TK atau mungkin kelas 1, kelas 2 masih boleh lah. Tapi kalau sudah mendekati waktu umur 5 tahun, 8 tahun, 9 tahun ke atas, maka lebih baik jangan, kita koreksinya setelah sholat. Nah,
Jika kita menjadi masbuk sholat isya ketinggalan 1 rakaat, jadi kita ikut duduk tasyahud sebanyak 3 kali. Apakah di setiap duduk tasyahud itu kita baca tahiyat sebanyak 3 kali juga? Jawabannya iya. Ya, karena keadaannya memang menuntut kita untuk membaca tasyahud sebanyak itu. Dan sampai di mana bacaan tasyahud? Sebaik-baik bacaan tasyahud itu adalah sampai di sholawat Ibrahimiyah. Sekalipun itu di tasyahud awal, maka kalau ditanya bacaan yang sempurna, yang lebih baik yang seperti apa? Baca sampai terakhir. Innaka Hamidum Majid. Walaupun itu hanya di rakaat atau di tasyahud awal. Tapi kalau hanya di tasyahud awal pengen sampai di syahadat saja, maka boleh. Tapi kalau dia bisa lanjutkan sampai terakhir sholawat Ibrahimiyah, maka tentu bagus. Ya, bedakan boleh dengan bagus. Yang pertama sampai syahadat boleh, tapi kalau sampai selesai sholawat Ibrahimiyahnya bagus. Karena dia mengamalkan sunnah. Tetapi sholawat Ibrahimiyah ini sunnah di tasyahud awal, wajib di tasyahud akhir. Ini harus dibedakan tadi sekali lagi mana yang sunnah, mana yang wajib. Jika kita jadi masbuk sholat witir langsung 3 rakaat ketinggalan 1 rakaat di saat imam tasyahud, apakah kita ikut bacaan tahiyat sementara kita bangun untuk 1 rakaat lagi? Jawabannya iya. Ya, ikut 3 rakaat imam terlebih dahulu, nanti rakaat yang tertinggal kita laksanakan setelah imam selesai. Pernah membaca artikel bahwa sunnah yang banyak orang tidak ketahui adalah mengangkat jari telunjuk di awal bacaan tahiyat ketika tasyahud. Dia mengangkat jari telunjuk di awal bacaan, berarti dari awal. Ya, makanya sudah kita bahas tadi. Terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan diangkat dari awal, ada juga yang mengambil pendapat diangkat ketika hanya tasyahud saja, ada juga yang mengangkat, ada juga pendapat yang mengangkat jari telunjuk ini ketika doa sebelum salam. Jadi di sini terjadi silang pendapat kapan diangkatnya jari telunjuk ketika tasyahud. Tapi pendapat yang kuat itu hanya 2 ini. Ya, diangkat dari awal tanpa digerak-gerakkan atau diangkat dari awal dengan digerak-gerakkan. Jadi dari awal dia sudah angkat dari at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat sampai di doa sampai salam baru dia gerakkan. Ada juga yang dari awal at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat sudah dia gerak-gerakkan. Bagaimana jika sholat dengan memakai sejadah yang empuk sebagai alas sholat? Ya, sholatnya tambah khusyuk nggak? Tambah khusyuk? Gimana tambah khusyuknya? Tambah lama sujudnya? Masya Allah. Kalau memang ternyata memakai sejadah dengan menjadikan itu sebuah alas yang dapat menjadikan sholat kita nyaman, maka hukumnya tidak mengapa. Yang tidak boleh itu adalah kalau dia menggunakan bantal. Akhirnya posisi kepalanya itu tidak sejajar atau tidak sejajar atau di atas tanah. Kalau hanya sekedar sejajar seperti ini yang terangkat sedikit tidak mengapa. Yang tidak boleh itu tadi bantal, apalagi bantal bulu. Baik, maka ini saja ya Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi sekali kepada kita, menjadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu bermanfaat. Barakallahu fiikum wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.